Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyaning Raheni, dosen tetap pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palu. Riwayat pendidikan menempuh program S1 pada Prodi Ilmu Komputer, Institut Sains dan Teknologi Aprin Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi pada program Pasca Sarjana Magister Manajemen di Universitas Muslim Indonesia Makassar, lulus pada tahun 2015. Awal mula meniti karir menjadi dosen tetap pada program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Luk Banggai, dan dipercaya mengampu mata kuliah kalkulus, statistik, dan manajemen pemasaran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2017, saya mengajukan pindah home base pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palu. Dan saat ini, saya dipercaya mengampu mata kuliah pada konsentrasi pemasaran, di antaranya mata kuliah manajemen pemasaran, pemasaran strategik, pemasaran internasional, dan kewirausahaan. Adapun mata kuliah pokok yang diampu adalah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di Prodi Manajemen, dan mata kuliah ini terdiri dari 2 kelas dengan masing-masing kelas berjumlah 30 dan 35 orang mahasiswa. Saat ini saya berstatus dosen dengan tugas tambahan, yakni menjabat Ketua Program Studi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palu, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Sekretaris Prodi. Dalam upaya peningkatan kualitas diri, khususnya sebagai dosen, saya mengikuti berbagai macam pelatihan, di antaranya pelatihan pekerti atau peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional, dan pelatihan AA, yaitu Applied Approach, yang diselenggarakan oleh LL Dikti 9 Makassar, di mana kedua pelatihan ini wajib diikuti dosen dan sebagai syarat mutlak bagi dosen. Adapun tujuan pelatihan ini memberikan pengetahuan bagi dosen, di antaranya kebijakan mengenai pengembangan pendidikan tinggi, pengembangan kurikulum, rekonstruksi mata kuliah, metode pembelajaran, pengintegrasian pencapaian pembelajaran sikap dan tata nilai dan juga keterampilan umum, bagaimana penyusunan unsur-unsur pencapaian pembelajaran mata kuliah, penyusunan rubrik penilaian, penyusunan bahan ajar, aplikasi penelitian tindakan kelas, bagaimana media pembelajaran, implementasi sistem penjaminan mutu internal untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi, bagaimana pengembangan karir dosen, dan asesmen proses hasil pembelajaran. Adapun manfaat yang saya dapatkan dalam pelatihan ini antara lain memberikan pengetahuan kepada saya bagaimana mengajar dengan baik dan mengasyikkan, bagaimana seorang dosen harus memiliki kreativitas dalam mengajar, menyiapkan perkuliahan dengan baik, sampai pada penyusunan penilaian mahasiswa. Dampak perubahan dari beberapa metode yang telah saya terapkan berbekal ilmu yang diperoleh dari mengikuti pelatihan pekerti dan AA, antara lain pembelajaran 2 arah, SCL Student Centered Learning, di mana peran siswa adalah sebagai subjek pembelajaran. Dengan metode ini, memungkinkan siswa belajar lebih aktif selama diskusi berlangsung, mandiri, dan menerapkan serta memahami materi belajar sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Kemudian juga, kuis di akhir perkuliahan dapat mengasah daya ingat mahasiswa selama mengikuti proses perkuliahan, sehingga dosen dapat mengukur seberapa besar mahasiswa dalam memahami materi. Sebelum pandemi, proses pembelajaran yang saya lakukan adalah tatap muka secara langsung, namun saat pandemi melanda,
perkuliahan saya lakukan secara daring, yaitu via Zoom maupun pada Universitas Muhammadiyah Palu. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara perkuliahan tatap muka langsung maupun daring. Hanya saja terkendala dengan jaringan. Diskusi pun yang biasa kita lakukan dengan di kelas dengan bertatap muka, itu tetap kami lakukan, namun digantikan dengan media via WA Group. Di awal perkuliahan, saya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kontrak perkuliahan dalam proses pembelajaran selama 1 semester, kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan, yaitu ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi. Kriteria dalam penilaian untuk mata kuliah manajemen pemasaran itu diantaranya adalah kehadiran, tugas, diskusi kelompok, dan tes. Adapun mata kuliah manajemen pemasaran ini merupakan mata kuliah wajib dan sebagai mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah konsentrasi yang ada di prodi manajemen. Tim teaching dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 orang dosen. Adapun deskripsi singkat mata kuliah manajemen pemasaran itu adalah bagaimana memberikan pengetahuan, teknik, dan aplikasi yang komprehensif mengenai manajemen pemasaran. Mahasiswa akan memperoleh materi mengenai perkembangan persaingan saat ini, peran manajemen pemasaran, proses manajemen pemasaran, ruang lingkup manajemen pemasaran, perencanaan strategis yang berorientasi pasar, peranan sistem informasi pasar, pengembangan penawaran pasar yang berorientasi pada nilai, serta bagaimana menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berhasil. Bahan kajian atau pokok bahasan yang akan kita bahas dalam 1 semester, yaitu 16 kali tatap muka dengan 2 kali tes, yaitu tes UAS dan tes dan tes UAS. Bahan kajian atau bahasan pokok dalam materi ini adalah mendefinisikan pemasaran untuk abad ke-21, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan, melaksanakan riset pasar, dan meramalkan permintaan, menguraikan menciptakan nilai, kepuasan dan loyalitas pelanggan, menganalisis pasar konsumen dan pasar bisnis, kemudian mengidentifikasi segmen dan target pasar, menciptakan ekuitas merek, membentuk positioning merek, menguraikan, menghadapi persaingan, kemudian menentukan strategi produk, bagaimana merancang dan mengelola jasa, serta mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari 2, yaitu pustaka utama dan pustaka pendukung. Pustaka utama itu adalah buku dari Philip Kotler dan Yudi Pramudiana, ya, yang berjudul Marketing Management, kemudian Principle of Marketing, serta Marketing Plan. Adapun pustaka pendukung ini terdiri dari 8 pustaka, di mana semua pustaka ini bertema manajemen pemasaran dan jasa, kemudian marketing communication, marketplace on strategy, manajemen pemasaran, relationship to marketing, manajemen pemasaran modern, performance management, dan manajemen, yang mana kesemua pustaka ini bisa kita dapatkan di beberapa toko buku yang ada di Kota Palu. Adapun media pembelajaran menggunakan software dan hardware. Untuk software, saya menggunakan PowerPoint dalam setiap presentasi perkuliahan, dan hardware itu menggunakan laptop
LCD, spidol, dan whiteboard. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali tatap muka, di mana pada pertemuan ke-8 itu adalah evaluasi tengah semester, dan pada pertemuan ke-16 itu adalah evaluasi akhir semester atau evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui capaian akhir dari hasil belajar mahasiswa. Demikianlah tadi pernyataan pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.